Baik, salam sehat, selamat bertemu. Kali ini kita akan membuat video bagaimana membuat tabel sinus radian. Sekali lagi, membuat tabel sinus supaya kita punya acuan atau referensi dalam menggunakan sinus radian. Dalam menghitung nilai sesaat dari tegangan AC, kita membutuhkan tabel sin tersebut. Sudut fase dari tegangan tersebut, sin sudut fase dari tegangan tersebut, namun bukan sinus dari derajat atau derajat ruang, tapi sinus dari radian atau biasa disebut dengan derajat listrik. Misalkan kita punya sinyal atau tegangan AC seperti ini, ya. Tegangan AC ini adalah satu siklus, di mana ini adalah V max atau V peak-nya. Ya, ini V peak-nya. Tepat pada 90 derajat, itu V peak-nya. Kemudian, itu peak positif, kemudian peak negatifnya pada sudut V atau pada radian 6/4 V. Ya, 6/4 V. Nah, mana sudut derajatnya, mana sudut V-nya? Sekarang kita lihat. Jadi misalkan seperti ini. Ini sudut derajat mulai dari 0 sampai dengan 180, ya, 180 di sini. Ini sudut derajat. Tapi sudut radiannya baru V, ya. Sampai di sini V. Jadi setengah siklusnya adalah V. Di mana nilai V itu adalah nilainya 3,14 radian. Jadi 180 derajat itu sama dengan 3,14 radian. Itu langsung dikonversi. Kemudian sampai pada akhir siklus itu 2V, berarti 360 derajat. Pas satu lingkaran, ya. Satu lingkaran itu 360 derajat. Nah, yang disebut nilai sesaat adalah nilai setiap titik derajat ini. Ya, jadi mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 90 itu maksimumnya atau sama dengan nilai peak-nya. Kemudian misalkan ini 30 derajat, ini 45 derajat atau setengahnya dari sini, kemudian 60 derajat, kemudian 90 derajat, terus sampai di sini 180 derajat, 190 dan seterusnya sampai 360 derajat. Ya, itu derajat ruangnya atau derajatnya. Kemudian radiannya dari 0 tadi, ya. 0, kemudian pas 90 derajatnya adalah setengah V, ya, atau V kali setengah, yaitu V ini kali dengan setengah berarti 1, sekian, pas di sini. Kemudian pas di sini itu sama dengan 3,14 radian dan seterusnya sampai di sini. Nah, inilah nilai radian yang akan kita carikan sinusnya. Ya, kita carikan sinusnya. Kita lihat untuk apa itu sinus radian? Karena V sesaat, ya, atau V sesaat, ya, V sesaat sama dengan V dengan sudut fase sesuai dengan yang kita tentukan atau yang kita inginkan. Misalkan pada 30 derajat atau pada 1 derajat dan seterusnya. Yaitu nilainya sama dengan V peak atau V maksimal atau V maksimum dikali dengan sin beda fase tersebut. Jadi kalau fasenya misalkan 30 derajat berarti sin ini 30 derajat tapi bukan 30 derajatnya tapi radiannya. Ya, radiannya. Jadi kita butuh konversi dari derajat ke radian. Ya, kita butuh konversi dari derajat ke radian.
Bagaimana caranya? Ya. Jadi butuh dari derajat ke radian atau sebaliknya dari radian ke derajat. Kita bisa cari aplikasi di Google misalnya. Ya. Ada tabel seperti ini misalnya. Ini derajatnya mulai dari 0 sampai 90. 0, 90 sampai 180. Ini derajat ruangnya. Kemudian radiannya yang di luar. Jadi radiannya adalah mulai dari 0 ya sampai dengan 1,6 sekian di sini. Kemudian terus lagi sampai dengan 3,14 di V-nya ya. Di 180-nya 3,14 di ini. Kemudian diputar lagi sampai dengan 2 V atau sama dengan 2 kali 3,14 yaitu 6,28 sampai pada titik satu lingkaran. Nah, ini sebenarnya dapat dicarikan. Ini tabel ya, semacam tabel atau grafik. Kita bisa cari di internet juga. Namun kita bisa membuat ya konversinya dari derajat ya, dari derajat ke radian. Ada aplikasinya, kita tinggal searching di Google derajat ke radian. Kita hanya ketik derajat ke radian di Google, lalu kita akan diberikan aplikasi seperti ini. Aplikasi seperti ini yaitu berapa derajat ya. Kita tinggal tulis, kemudian akan keluar radiannya di sini. Ya. Ya, ini ada aplikasinya ya, ada aplikasinya. Kita langsung saja ke Google. Saya sudah searching aplikasi di Google. Bagaimana mengkonversi derajat ya ke radian atau sebaliknya radian ke derajat. Ya, seperti ini. Ini ada aplikasinya, yaitu aplikasi kemiringan bidang, di mana 1 derajat ya, 1 derajat sama dengan 0,0175 atau 174533 radian. Dari mana rumusnya? Yaitu 1 derajat itu dikalikan dengan V bagi 180 ya, dikalikan dengan 180, maka diperolehlah radiannya itu. Ini rumusnya. Rumus untuk konversi dari derajat ke radian. Nah, aplikasi ini juga bisa kita buat dari radian ke derajat. Ya, bisa juga kita buat dari radian ke derajat. Misalkan seperti ini. Ya. 1 radian ya. 1 radian ini rumusnya adalah 180 bagi V, yaitu sama dengan 57,23 ya, 57,296 atau dibulatkan menjadi 23 derajat. Jadi 1 radian itu nilainya sama dengan 57,23 derajat. Ya, 57,23 derajat atau 29 sekian-sekian dibulatkan menjadi 57,3. Ini 1 radian, ini konversinya. Ya. Jadi kita tinggal menulis misalkan 2 di sini ya. Maka dia akan keluar 2 derajat itu sama dengan 2 radian itu sama dengan 114,59 derajat. Tinggal kita tulis saja. Atau misalkan ini tadi derajat ya. Kita ambil yang derajatnya. Misalkan 2 derajat itu sama dengan 0,035 radian. Atau misalkan 3 derajat misalnya. Ya, 3 derajat misalnya. Maka dia akan keluar di sini. Ini aplikasi untuk mengkonversi dari derajat ke radian atau dari radian ke derajat. Bisa dibolak-balik. Ini aplikasinya, yaitu kita searching saja di Google dengan tulisan
konversi derajat ke radian. Jadi kita sudah bisa mengkonversi derajat ruang atau derajat menjadi nilai radian. Setelah itu kita akan mencari sinusnya dari sudut radian tersebut, sehingga sinus itulah yang akan kita buat tabel untuk kita gunakan dalam mencari harga atau nilai sesaat dari tegangan. Ya. Jadi aplikasinya saya sudah buka. Seperti ini aplikasinya. Jadi ada aplikasi satu lingkaran ini, ya. Kita bisa membuat sudut di sini, ya. Membuat sudut di sini, lalu dari sudut ini kita cari sinusnya. Di mana sin adalah depan per miring, ya. Sin rumusnya depan per miring. Itu kalau derajat. Tapi kalau radian adalah sektor ini, ya, per dengan miring. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau sudut ini bergeser misalkan dari 45 naik ke sana, berarti sinnya akan makin panjang sampai maksimum sama dengan setengah V, ya. Sampai maksimum setengah V di sini maksimumnya. Jadi ini kalau dinaikkan terus dari 45 misalkan 50, 60 dan seterusnya, maka sinnya akan naik. Nah, sin inilah atau radian. Jadi ini radiannya, ya. Ini nilai radiannya dari sudut 45 derajat. Jadi radiannya 45 derajat itu radiannya adalah 0,785. Sinus derajatnya adalah 0,707. Ya, 0,707. Dari mana rumus itu? Yaitu dari sama seperti yang tadi. Jadi dari alfa atau dari sudut beda fase menjadi radiannya. Ya, sudut beda fase menjadi radiannya. Jadi radiannya ini. Kemudian sin dari radian tersebutlah yang akan kita buatkan tabel. Jadi sin, ya, 0,787, ya, sama dengan 7 atau 0,707. Itulah yang ada di tabel. Inilah yang akan kita buat di tabel pada sudut 45 derajat. Ya, jadi sinnya adalah ini, ya. Gambar sinnya adalah ini. Ini adalah faktornya, ya, sektornya. Ya, jadi sektor dari lingkaran ini. Sektor dari lingkaran, sektor pada lingkaran dari sudut 45 derajat. Nah, ini untuk 45 derajat, tapi kita harus buat tabel dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi berputar terus seperti ini. Ya, aplikasi ini sudah mengakomodir kita. Saya kembalikan dulu ke 0 misalnya. Ya, kembalikan ke 0, ini 0 derajat. Kemudian saya naikkan misalkan 4 derajat, 5 derajat. Ya, 5 derajat, radiannya adalah 0,087, 5 derajat. Kemudian sinusnya adalah 0,087. Ya, sinnya 0,87. Jadi ada rumusnya langsung tercantum di sini. Untuk 5 derajat. Kemudian saya naikkan lagi misalnya berapa ini? Misalkan 10 derajat misalnya. Ya, misalkan 10 derajat. 11 derajat. 11 derajat itu radiannya adalah 0,192. Itu untuk 11 derajat. Ya. 11 derajat dengan nilai sin radiannya adalah 0,191. Ya, itu untuk 11 derajat. Kemudian kita naikkan lagi misalkan 15 derajat. 15 derajat, maka sinnya menjadi 0,259, yaitu radiannya adalah 0,262. Jadi sin 0,262 radian ini adalah nilainya 0,259.
sin inilah yang akan kita buatkan tabelnya. Dan seterusnya. Kita naikkan misalkan sampai 30 derajat misalnya. Ini 30 derajat ya. Sin 30 derajat. Radiannya adalah 0,524. Radiannya 0,524 dengan sinnya setengah atau 0,5 ya. Sinnya 0,5. Sin ini adalah sin radiannya. Sebab tidak mungkin kalau misalkan sin derajatnya kita cari langsung di kalkulator atau di Excel, itu tidak mungkin. Tapi yang kita cari adalah sudut radiannya dulu, baru kita cari sin radiannya melalui kalkulator atau pada rumus Excel. Nah, kita coba naikkan lagi misalkan 45. Ya, 45 misalnya, 41, 42, 43, 44, 45. 45 derajat ya sudutnya ya, yaitu dengan radian 0,785. Lalu sin dari 785 ini 0,785 ini yaitu 0,707. Sin yang akan kita masukkan dalam tabel. Dan seterusnya seperti itu. Kita lihat kalau dia berputar terus ya. Dia berputar terus, sinnya dia naik, radiannya dia naik, dan seterusnya. Ya. Kemudian cosnya pasti turun karena cosnya ada di bawah sini. Namun kita tidak berbicara tentang cos, kita berbicara tentang sin saja. Sinnya akan naik sampai pada sudut 90 derajat. Ya, sudut 90 derajat. Ya, ini. Sudut 90 derajat ya, di mana sinnya adalah 1 dari radian 1,571. Jadi sekali lagi tadi ini 1,571 ini adalah setengah dari V ya, di mana V tadi adalah 180 derajat. Jadi setengahnya adalah 90 derajat adalah setengahnya dari 180 derajat. 180 derajat itu nilai V-nya adalah 3,14, sehingga nilai radiannya adalah 1,57. Ya, lalu kita cari sin 90 derajat itu adalah sin dari 1,571 ini menjadi nilainya 1. Makanya di dalam tabel radian kita sin 90 derajat itu sama dengan 1. Dan seterusnya kita putar terus sampai pada ya titik terakhir di sini, kembali ke sini. Ya, kita putar terus, ininya naik terus, di mana minusnya ada di kuadran 4, kuadran 3, kuadran 2, kuadran 1, yaitu 0 sampai 90 derajat kuadran 1. Kemudian masuk ke kuadran 2 ya. Kemudian mulai min di kuadran 3 sampai kuadran 4. Jadi sinusnya min itu ada di kuadran 3 dan 4. Seperti itu. Tinggal kita catat sinnya ini, setiap derajatnya kita catat. Sinnya diperoleh di sini, kita catat sinnya. Lalu kita buatkan tabel, ya. Kita buatkan tabel, ya. Kita buatkan tabel. Kita stop dulu. Ya, kita stop. Kita buatkan tabel dari hasil ini tadi, ya. Kita buatkan tabelnya dari hasil perhitungan kita, ya. Hasil perhitungan kita buat tabelnya seperti ini ya. Jadi tabelnya kita sudah buat, perhitungannya kita sudah lakukan, perhitungan seperti dengan rumus ini tadi, yaitu dari radiannya, kemudian hasilnya ini kita catat pada tabel, dan tabel kita seperti ini. Jadi mulai dari sudut 0 derajat sampai dengan 45 di bawah sini ya, 45. Kemudian
46 dan seterusnya sampai dengan 90 di tabel yang berikutnya, sambungan dari ini, di mana sinnya adalah sin 0 derajat atau 0 gradian sama dengan 00, sin 1 sama dengan 0,0175 itu sin 1 derajat, di mana 1 derajat itu dikonversikan ke radian, baru sin radiannya kita cari lalu kita buat tabelnya di sini. Selanjutnya juga kita buat, setelah kita buat tabel ini dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat, kita buat dengan langkah yang sama, lalu kita cari lagi cosnya. Cosnya yaitu sisi bawah per miring kalau dalam trigonometrinya, kemudian kita cari juga tangennya. Nah, untuk cos dan tangennya juga aplikasinya saya sudah buat juga seperti ini. Jadi untuk cosnya ini seperti ini. Ya, untuk cosnya, sini. Untuk cosnya sama juga, yaitu cos yang dipakai adalah cos dari radiannya. Yaitu dapat hasilnya di sini, ya. Hasil ini yang dicatat dalam tabel, lalu cos derajatnya yang dicatat, misalkan cos 45 hasilnya ini, padahal sudah dikonversikan dulu ke radiannya. Radiannya yang di luar ini tadi, lalu cosnya yang di bawah, ya. Cosnya yang di bawah ini. Karena cos itu adalah sisi bawah per miring. Kalau sinus adalah sisi depan per miring. Kalau tangen adalah depan per bawah, ya. Nah, lalu ini misalnya kita aplikasikan, kita lihat sama juga. Jadi hasilnya seperti ini tapi cos. Ya, inilah cos. Nah, kita lihat cosnya di mana kuadran satunya adalah minus, kuadran satunya positif, duanya negatif, kemudian 3-nya negatif, dan 4-nya, kuadran 4-nya adalah positif. Itu untuk cos, ya. Jadi cos juga bisa kita buatkan tabelnya dengan cara yang sama. Kemudian demikian juga untuk tangen, ya. Tangen juga bisa kita buatkan tabelnya dengan cara yang sama. Aplikasinya tinggal kita cari saja, ya, tangen radian, ya. Ya, tangen radian. Ya, ini aplikasinya. Ya, di mana tangen itu adalah gambarnya seperti ini, grafiknya, yaitu sisi garis singgung. Jadi tangen itu adalah garis singgung dari lingkaran ini, di mana sisi depan per sisi miring. Sisi depan dari sudutnya per sisi bawah, ya. Jadi tangen itu adalah depan per bawah, ya. Kemudian radiannya yang di sini tetap, lalu hasil tangennya adalah ini, ya. Kita lihat, kalau tangennya kita lihat, ya, sama saja nilai tangennya ini, ya, yaitu tangen dari radiannya mendapat ini, lalu kita masukkan di tabel. Kita lihat perjalanan ini, di mana pada 90 derajat itu menjadi tak terhingga nilai tangennya, ya. Kemudian pada 0 derajat dia 0, tak terhingga, kemudian tak terhingga lagi pada setengah periode. Jadi ada 2 kali tak terhingga, ya, 3 kali tak terhingga dengan terakhir. Jadi inilah metode atau cara yang kita dapat gunakan untuk membuat tabel mulai dari sinus yang kita butuhkan, sangat kita butuhkan, kemudian kosinus dan tangen kita bisa konversi kembali ke derajatnya melalui tangen atau arkes tangen, ya. Jadi saya kira demikian. Lalu kita buat tabelnya. Kita sudah dapat tabelnya, ya. Setelah kita buat tabelnya, lalu kita buat aplikasi atau kita aplikasikan
tabel ini kita aplikasikan dalam atau implementasikan dalam mencari hitungan atau harga sesaat, ya, harga sesaat. Jadi harga sesaat ini, ya, di mana V-nya sama dengan V sesaatnya, ya, sama dengan V peak atau V maksimum atau V peak dikali dengan sin-nya, ya, diperolehlah nilai sesaat. Jadi ada contoh seperti ini. Misalkan kita punya tegangan peaknya sesuai dengan listrik kita. Listrik yang kita gunakan itu adalah 220. Itu adalah tegangan efektif atau RMS-nya. Di mana RMS-nya adalah 0,707 dari tegangan maksimum. Sehingga tegangan peaknya adalah tegangan efektif dibagi dengan 0,707 diperolehlah dari 220 volt tegangan efektifnya menjadi tegangan peaknya 311,17 volt misalnya, ya, karena kalau ini milivolt ya milivolt, tapi kalau volt ya volt, seperti itu. Dengan frekuensi 50 Hz, sudut fasenya 105 derajat, maka besar tegangannya sebesar ini, ya. Ini karena milivolt. Di sini peaknya adalah milivolt. Tapi kalau kita peaknya adalah volt 311 volt, maka V sesaatnya juga volt, ya. Jadi seperti misalkan ini tadi kita sudah coba. Jadi T seluruhnya ini itu adalah 20 mili, ya, 20 milisekon. Satu siklus ini 20 milisekon. Berarti setengah siklus itu berarti 10 milisekon. Berarti pada 90 derajat itu adalah 5 milisekon. Jadi T pada 90 derajat ada 5 milisekon dari T frekuensi 50 Hz listrik yang kita gunakan sekarang. Saya kira demikian, cukup panjang videonya, mohon maaf. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan dapat dipertanyakan kembali ke saya. Bisa diisi di kolom komentar atau langsung bertanya pada saya lewat WA saya. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar, sukses buat semua.